Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Semoga kalian hari ini tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari virus corona. Jangan lupa kalau kalian keluar harus menggunakan masker dan selalu mencuci tangan agar tetap dalam keadaan sehat. Materi pembelajaran daring hari ini berjudul Ilmu Pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala hal yang manusia ketahui tentang suatu objek, baik objek fisik, indrawi, objek non-fisik, maupun metafisik. Hubungan antara pengetahuan dan objek sangat erat sekali. Tidak akan ada pengetahuan jika objek itu sendiri tidak ada, karena objek tersebut adalah sumber pengetahuan. Ilmu berhubungan dengan pengetahuan. Setiap ilmu merupakan pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu, karena ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak ilmiah, misalnya mitos. Mitos orang Jawa yang menganggap bahwa kejadian pelangi adalah jembatan dari para dewi-dewi kahyangan yang akan mandi ke bumi. Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu jika mampu dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui telaah pemahaman secara rasional dan metode ilmiah. Ilmu dapat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah ilmu non-pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan dengan mengolah realita secara ilmiah. Ilmu pengetahuan memiliki 6 sifat. Yang pertama, harus memiliki objek. Yang kedua, memiliki metode. Yang ketiga, bersifat sistematis. Yang keempat, bersifat universal. Yang kelima, bersifat objektif. Yang keenam, bersifat verifikatif. Sifat ilmu pengetahuan yang pertama, harus memiliki objek. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek yang akan menjadi pusat kajiannya. Biasanya, objek yang dipelajari bersifat spesifik. Contohnya, ilmu matematika. Ilmu matematika mempelajari tentang cara menghitung angka. Contohnya lagi yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia biasanya mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada suatu zat.
Sifat yang kedua yaitu memiliki metode. Mempelajari ilmu pengetahuan tidak boleh dilakukan secara asal-asalan ataupun berdasarkan intuisi, tapi harus memiliki metode khusus dalam menentukan suatu kebenarannya. Contohnya, jika kita ingin mempelajari organ pernafasan dari ikan, maka metode yang harus kita lakukan adalah praktikum atau melakukan bedah tubuh ikan agar kita mengetahui organ apa saja yang akan digunakan oleh ikan dalam melakukan pernapasan. Sifat yang ketiga yaitu harus bersifat sistematis. Ilmu pengetahuan harus tersusun secara urut dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Kemudian diatur sedemikian rupa agar saling mendukung satu sama lainnya dan mudah dalam mempelajarinya. Contohnya, kalau kita belajar matematika, maka kita terlebih dahulu akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan. Jika sudah mampu menguasai tentang penjumlahan dan pengurangan, maka materi kita akan naik menjadi yang lebih kompleks, yaitu perkalian dan pembagian, di mana materi sebelumnya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan itu masih dipakai atau digunakan dalam menghitung perkalian dan pembagian. Sifat ilmu yang keempat adalah bersifat universal. Kebenaran yang disajikan dalam ilmu pengetahuan harus berlaku secara umum dan diterima di semua institusi pendidikan dan seluruh pelosok dunia. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pembelajaran serta tercipta suatu keseragaman. Contohnya seperti ini, kalau kita belajar tentang agama, khususnya tentang sholat. Kalau kita di Indonesia diajari, jika kita melakukan sholat, maka kita wajib menghadap ke arah kiblat. Begitu pula jika di Australia, di negara Amerika, Afrika, Arab Saudi, harus memiliki ketentuan yang sama. Dimanapun negaranya, kalau kita melakukan sholat, pasti harus menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah. Sifat ilmu pengetahuan yang berikutnya yaitu harus bersifat objektif. Pernyataan dari ilmu pengetahuan harus bersifat jujur, sesuai kondisi yang sebenarnya, mengandung data dan informasi yang akurat, bebas dari prasangka, tidak menimbulkan kesenjangan, dan tidak berhubungan dengan kepentingan pribadi orang per orang. Misalnya seperti ini, ada seorang pasien yang melakukan cek di laboratorium. Setelah hasil laboratoriumnya keluar, maka si dokter wajib memberikan semua info yang ada di hasil lab tersebut kepada si pasien. Misalnya, kalau si pasien mengidap penyakit kanker, maka si dokter wajib memberitahu kalau si pasien itu mengidap penyakit kanker. Jadi, si dokter tidak boleh menutupi penyakit dari si pasien. Sifat ilmu pengetahuan yang terakhir yaitu bersifat verifikatif. Kebenaran ilmu pengetahuan tidak bersifat mutlak, tapi bersifat terbuka atau verifikatif. Sehingga apabila suatu masa ditemukan bukti-bukti baru yang tidak mendukung kebenaran awal, maka teori yang lama harus ditumbangkan dan diganti dengan teori yang lebih baru dan relevan.
pengertian ilmu non-pengetahuan. Ilmu non-pengetahuan adalah ilmu yang diperoleh dan dikembangkan secara sistematik terhadap kemampuan diri manusia atau ide yang ada di dalam pikiran manusia secara analitik. Contoh ilmu non-pengetahuan adalah ilmu kebatinan dan ilmu bela diri atau ilmu kekebalan diri, karena ilmu tersebut tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, hanya berdasarkan kemampuan diri manusia atau berdasarkan ide yang ada di dalam diri manusia. Manfaat mempelajari ilmu pengetahuan. Yang pertama, pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam di sekitar kita, serta berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Manfaat yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna lagi bagi manusia. Membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Itulah pengertian dari ilmu pengetahuan dan ilmu non-pengetahuan, serta manfaat apa saja sih yang kita peroleh dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Untuk menguji kompetensi kalian, silakan mencoba soal-soal berikut. Yang pertama, apa yang kalian pahami mengenai ilmu pengetahuan? Yang kedua, apa yang kalian pahami mengenai ilmu non-pengetahuan? Yang ketiga, jelaskan sifat-sifat apa saja dari ilmu pengetahuan. Yang keempat, berikan contoh dari ilmu non-pengetahuan. Yang terakhir, sebutkan manfaat mempelajari ilmu pengetahuan. Jangan lupa dikerjakan di kertas, lalu silakan kirim via WhatsApp. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar meskipun dari jarak jauh. Jangan lupa jaga kesehatan dan SMK pasti bisa. Assalamualaikum. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.